beberapa sektor-sektor to watch dan juga beberapa emiten-emiten pilihan menurut Bro Kevin Ya, sendiri. Oke, mungkin Bro Kevin silakan perkenalkan diri dulu ke Cuan Trooper semuanya ya, meskipun pasti Cuan Trooper semua juga udah tahu beliau siapa. oke. Thank you bro, udah di-invite nih ketemu lagi sama teman-teman ya dari Cuan Troopers nih. Sering kita live bareng, cuma belakangan baru ketemu lagi sebetulnya. So, thank you udah di-invite dan selamat sebetulnya karena IHSG kita kelihatannya bullish sekali ya dari awal tahun ya. Bahkan udah sempet break all time high-nya dan sekarang main di 7.300-an. Pasti pada cuan semua dong harusnya. Oke, hopefully kita semua cuan semua ya. Oke, kalau gitu mungkin kita akan bahas lebih lanjut nih. Ya, Jadi menurut Bro Kevin nih, ya. kira-kira prediksi secara teknikal untuk IHSG yang kita perhatikan mungkin sampai akhir Maret memasuki bulan April, bulan Lebaran juga ya. Kira-kira insight-nya gimana, Bro? Oke, sebetulnya kita lihat komposat ya IHSG kita tuh sekarang ada di level yang cukup tinggi ya, bahkan beberapa analis sempat memprediksi IHSG hanya bakal sustain mungkin di sekitar 7.500-an, yang sekarang udah di sekitar 7.300-an, yang artinya upside-nya sebetulnya sudah tidak terlalu banyak ya appetite-nya ya, risk-nya. So, menurut gua untuk beberapa waktu ke depan, menurut gua IHSG masih akan ada di range antara 7.300 sampai 7.400. Nah, menurut gua yang menarik adalah sebetulnya all time high di level sekarang ini, ya kita bisa bilang all time high lah ya, karena dekat sama 7.450 yang beberapa waktu kemarin, sedangkan all time high sebelumnya di tahun 2022 itu sekitar 7.300-an, yang beda dari saat itu adalah euforia masyarakat. Ya, kelihatan ketika kita mundur ke 2022, ya all time high IHSG 7.200 itu marketnya rame banget, bahkan sampai semua orang yang mungkin teman-teman kita yang sebenarnya enggak investasi, yang personal finance-nya juga nggak pernah update gitu ya, tahu-tahu ngomongin investment gitu ya di tahun 2022. Ini hal yang berbeda sama yang terjadi sekarang. Ya, ini ada dua kemungkinan ya sebetulnya untuk sampai akhir tahun, apakah akan bullish? Yes, menurut gue pribadi selalu historicalnya ketika pemilu selesai, pergantian pemerintah berjalan mulus, IHSG akan bergerak hijau. Ya, cuma tinggal sekarang upside potensialnya keberapa. Cuma kalau untuk ditanya 3 bulan sampai bulan Maret ya, di 3 bulan pertama di first Q, menurut gue masih akan stay di 7.300 sampai 7.400. Tapi untuk sampai akhir tahun, menurut gua ini potensialnya cukup oke, karena menurut gua pribadi kurang lebih akan bisa main sampai level 7.700. Ya, mungkin reasonnya ada kenapa? Karena kita bisa lihat ya, artinya euforia yang saat ini belum terbentuk, kita bisa asumsikan bahwa kenaikan IHS didominasi oleh fund-fund besar, oleh institutional fund, oleh foreign ya. Bukan dana dari retail investor kayak yang terjadi di 2022. Nah, kalau kita bahas seperti ini, artinya bensinnya ini masih ada tambahan bensin yang bisa dorong IHSG naik lebih tinggi lagi. At least sampai ke, menurut gue ya, ini menurut gue 80% akan close di atas 7.500 dan target gue pribadi di 7.700. Itu untuk sampai tahun ini selesai. Oke. Thank you banget ya insight-nya. Jadi yang pertama kita perhatikan kemungkinan besar dekat-dekat ke tahun ini, sorry, dekat-dekat bulan ini kita akan masih akan pergerakannya cukup terbatas 7.300 sampai 7.400. Tapi Bro Kevin sendiri optimis ya bahwa sampai akhir tahun kemungkinan besar di atas 7.500 untuk IHSG sendiri. Ya, Oke, mungkin kita bahas, kita akan sedikit masuk lagi nih ke untuk lebih spesifiknya. Kita ya. perhatikan apa aja nih kira-kira sektor-sektor yang akan menjadi pendorong IHSG menuju ke atas level 7.500. Silakan, Bro. Oke, sebetulnya kita mungkin ini sedikit colek-colek ke judul gitu ya, ke judul kita tadi juga gue sedikit mau bahas. Kalau kita lihat ya, sebetulnya yang terjadi secara year to date ya, inflow asing sebetulnya ke IHSG cukup baik gitu ya, cukup baik, kurang lebih ada sekitar 15 triliunan ya, itu net inflow ke IHSG. So nggak aneh kalau misalkan IHSG-nya turun kemudian di cover naik lagi gitu ya. Cuma menurut gua karena banyaknya aturan bursa yang belakangan ini menurut gua sangat disayangkan, bikin investor retail yang lokal khususnya itu agak-agak menahan diri untuk masuk. Ya, jadi
auction yang kemarin ini lagi rame ini sebetulnya bukan itu triggernya. Sebenarnya triggernya udah lumayan lama ya. Mungkin dari ketika masyarakat, ketika otoritas itu buka ARB simetris gitu ya. Terus kemudian ketika kode broker ditutup dan lain-lain, itu harus disadari itu adalah efek awal yang bikin transaksi di IHSG kita ini relatively cenderung turun. Ya bahkan sekarang berapa, 10, 11, 12 triliun gitu ya daily-nya ya. Biasanya padahal di beberapa waktu terakhir mungkin average 15 triliun itu mungkin kita sebenarnya bisa gitu ya. Tapi kehilangan sampai 20 sampai 30% value transaksi itu karena banyaknya trader-trader, banyaknya investor retail yang mulai skeptis gitu sama keputusan otoritas gitu ya. Nah, karena mereka mungkin salah satunya adalah kurangnya edukasi gitu. Kayak kemarin mungkin memang contohnya yang auction kemarin mungkin maksud otoritas baik, cuma sayangnya masyarakat tidak terlalu paham, nggak dikasih tahu dulu itu apa, dan tahu-tahu implementasi, akhirnya masyarakat baca-baca sendiri, bisa jadi salah persepsi. Nah, keputusan-keputusan seperti itu yang dikhawatirkan bikin masyarakat tuh semakin takut gitu ya. Kalau misalkan yang auction nggak bisa lihat sekarang bid offer nggak bisa tuh, maksudnya masukin terus nanti transaksi dealnya di harga berapa, itu menurut gue bikin masyarakat, itu menurut gue lebih banyak masyarakat yang akan takut dan jual barangnya. Jadi kalau kita lihat yang auction seperti itu ada kecenderungan barangnya turun karena kebanyakan orang lebih besar fear-nya dibanding kita yang mau beli gitu ya. Pasti kalau banyakan yang sell turun. Nah, ini terus berlanjut menurut gua sampai ke momen sekarang yang bikin transaksinya itu terpusat di beberapa saham, di beberapa sektor bahkan. Ya berarti kalau masuk ke pertanyaan yang tadi ya bro ya, gimana sektor apa yang menarik sampai saat ini? Menurut gua dengan kebijakan yang seperti ini, retail investor takut, big fish, trader-trader besar pun takut untuk transaksi banyak, maka yang bisa kita andalkan cuma foreign inflow, gitu ya. Nah, balik lagi sekarang, kalau ditanya sektor mana, saham mana, nah foreign inflow pasti lihatnya di caps, gitu ya. Dan pembobotan mereka pasti beratnya akan ke banking, gitu ya. Dan mungkin teman-teman di sini langsung ini ya dengar, oh banking lagi, gini. Karena analisanya memang seperti itu. Dengan fear dan greed yang terjadi di market kita nggak bisa lagi bilang IHSG hijau nih 1,5%. Terus kebanyakan saham itu bakalan naik kayak waktu itu. Nggak bisa kayak gitu. Kalau dulu mungkin IHSG hijau teng naik gitu ya 1%. Gitu. Let's say blue chip lah yang big cap gitu naik. Terus kita tinggal cari mid caps gitu ya atau small caps yang masih belum naik karena marketnya hijau, biasanya mereka akan ikutan naik tuh. Tapi sekarang nggak kayak gitu. Yang dulunya mungkin uangnya dipakai buat naikin mid caps, small caps, itu udah takut-takut nih mau entry. Ya mungkin mereka masih entry tapi dengan jumlah yang relatively sedikit gitu ya, artinya volume turun ya, gitu yang kita lihat sekarang gitu, volumenya turun. Jadi untuk cari saham yang bagus menurut gua kuncinya ada di flow. Ketika flow-nya ada maka saham itu rame, bisa naik gitu ya. Dan keputusan dan kondisi bursa sekarang memang flow-nya masih akan terpusat di saham-saham big caps, khususnya banking. Karena kita saat ini cuma bisa mengandalkan buat pegangan utamanya itu adalah foreign inflow-nya. So, menurut gua, sektor yang potensial dan akan bawa IHSG naik itu cuma akan banking, big banks. Oh, oke, thank you banget nih bro. Ya, oke, ini insight-nya asik banget ya. Jadi kita banyak diupdate juga dengan beberapa berita. Contohnya tadi dengan call auction. Ya, setuju banget juga ya. Dengan adanya call auction, memang ini mungkin sebenarnya niatnya baik, tapi malah merugikan investor retail yang mungkin memang kurang edukasi. Ya, Ya, sehingga memang foreign inflow kemungkinan besar juga akan lebih banyak masuk ke asing. Sehingga memang kita sebagai retail akan memilih strategi-strategi yang lebih defensif. Sehingga tentunya juga akan entry sama-sama di saham-saham big caps perbankan. ya. Ya, oke. Oke, itu menarik sekali ya dengan seperti itu. Nah, bro, kita mau bahas sedikit lagi nih. Tadi kita senggol masalah flow asing nih ya, jadi foreign flow. Nah, foreign flow kita perhatikan memang banyak kita perhatikan di big banks. Namun bagaimana dengan foreign flow yang kita perhatikan nih ya, di saham-saham blue chips juga, namun memang banyak yang sell gitu. Contohnya seperti Astra dan juga Telkom. Nah, POV-nya kan ini di luar sektor banking. Nah, bagaimana dengan big caps yang berada di luar sektor banking? Oke, mungkin ini akan sensitif menurut gua ketika kita ngomongin flow itu dari foreign,
ya, foreign institutional fund yang memang investnya di rupiah dan kebetulan dia pilihnya stock market gitu ya dan masuk ke sana. Mereka ini sangat sangat sensitif sama yang namanya growth ya, Ya. growth, earnings growth pastinya itu pendapatan netnya. So that's why kita bisa lihat contoh big caps ya, big caps yang udah lama nih ya, ya mungkin Telkom gitu ya, kemarin turun, banyak juga dapat pertanyaan tentang Telkom, kenapa bisa turun kayak gitu. Terus kemudian sebelumnya ada Astra ya, yang turun juga. Menurut gua yang jadi concern dari mereka adalah adanya potensi earnings-nya turun atau tidak sesuai sama ekspektasi mereka. Kayak contohnya Telkom deh kemarin. Memang secara year on year dibandingkan sama tahun sebelumnya Q4 itu ya masih relatively oke, masih relatively cukup bagus. Tapi dibandingkan dengan Q3 itu ada penurunan. Nah, hal-hal seperti ini yang mungkin kita sebagai investor retail lihatnya oh masih bagus kok, secara overall full year 2023 masih bagus kok, masih bakal bagi dividen yang jumlahnya sebenarnya cukup oke. Nah, tapi foreign tidak melihat seperti itu karena mereka ini pegang dana yang besar gitu ya. Pastinya mereka mau sesuatu yang lebih certain, sesuatu yang lebih meyakinkan gitu. Toh ngapain betting on Telkom kalau misalkan earningsnya bisa up and down kayak begini? Kenapa nggak betting on BBCA aja yang hampir pasti earningsnya tuh bakalan bagus? Nah, ini bakalan jadi sensitif sebetulnya buat teman-teman di sini. Gue tahu teman-teman di sini mungkin yang nonton sama kayak gue, banyak pertanyaan juga. Kenapa Telkom turun? Kenapa Astra turun? Mungkin banyaknya di situ karena mereka melihat saham-saham banking kayak Bank BCA itu sudah over value, udah kemahalan gitu ya. Tapi ingat, valuasi itu nomor sekian yang dilihat sama institutional fund apa smart money, mereka bakalan lebih fokus lihat gimana perusahaan ini menghasilkan laba yang semakin bertumbuh. Kalau misalkan perusahaan itu memang mahal tapi bagus labanya, ya dia akan belinya ke sana dibanding perusahaan yang mungkin udah turun banyak, udah murah gitu ya. Kayak mungkin Astra, beberapa orang bilang sudah murah di 5.000 something gitu ya, 5.300 sudah murah, tapi akhirnya jeblok juga di bawah, sempat di bawah 5.000 kemarin itu. Ya akhirnya di sini bisa kita ambil kesimpulan ya, mereka itu sangat-sangat sensitif sama yang namanya earnings. Jadi ketika ada perusahaan yang earningsnya bagus, mereka akan ambil ke perusahaan-perusahaan itu. Itu sih menurut gue yang bakalan jadi penentu saham-saham kayak Telkom atau Astra yang tadi bro tanya soal big caps itu bakalan naik atau enggak. Menurut gue pembuktiannya adalah di earningsnya. Malah ini yang menurut gue menarik ya, contoh kasusnya itu benar-benar bisa kita lihat, teman-teman boleh buka juga ya di RTI atau di laporan keuangan, di laporan tahunan itu ACES ya, Ace Hardware. Ya gimana sekarang harganya sudah recover, sudah naik ke level yang jauh lebih tinggi dibanding pas drop itu. Sebenarnya kan dia sempat drop terus yang lain naik, dia belum naik juga ya mas, karena earningsnya memang masih lagging ya, 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan dia masih akan struggling gitu di earningnya. Tapi ketika membaik gitu ya, harganya juga bakalan recover. Jadi menurut gua kalau memang asing itu bisa milih gitu ya, bisa milih itu artinya ketika transaksi di Ace Hardware di Aceh itu cukup liquid gitu ya, mereka bisa masuk ke situ, mereka bakalan masuk ke sana, bakalan pilih Aceh lah, Aceh over Telkom or even Astra menurut gua. Karena earnings jauh lebih penting dibanding valuasi. Ya Aceh mahal, oke, mahal. Secara apa gitu kan, tapi kalau secara earningsnya bagus, menurut gua flow-nya masih bakal ke sana. Jadi kita sudah harus bisa ganti style gitu ya, jangan fokus di Telkom Astra yang sebenarnya mungkin nggak growth, mendingan masuk ke Aces yang terbukti growth, tuh one day harganya bakal diapresiasi sama market. Dan apalagi sekarang kita lihat flow-nya dari asing, dari institutional fund yang orangnya sangat sensitif sama yang namanya earnings. Jadi gue lihat prefer ke saham-saham yang earnings bagus bro, dibanding blue chip yang ternyata kinerjanya belum gitu bagus. Oke, sip ya. Mungkin kalau gue boleh merangkum dan mungkin menambahkan sedikit ya dari Bro Kevin tadi. Jadi memang betul ya, kalau kita perhatikan ini ada shift dari yang kita perhatikan dulu itu kan banyak sekali saham-saham yang memiliki prospek bagus ke depan, orang berani invest, harganya naik. Contohnya digital bank, semua saham tech. Nah sekarang kita kembali ke konvensional bisnis nih, di mana Ya, semua investor sudah fokus kembali kepada earnings dan growth. Ya jadi itu dikasih contekan sedikit nih sama Bro Kevin mengenai kira-kira saham yang harus dipilih itu karakteristik sahamnya seperti apa? Tadi yang pertama udah disebutin growth dan juga consistent earning ya. Jadi asing kalau mau menebak foreign inflow kita bisa perhatikan juga dari growth dan juga dari si earnings perusahaan tersebut. Nah, kalau boleh sharing lagi nih Bro. Tadi sekalian ada yang tanya juga nih. ya. Boleh dong diedukasi sedikit nih untuk teman-teman cuan troopers, eksklusif untuk teman-teman cuan troopers yang nonton.
Apa itu call auction dan juga bagaimana dampaknya nih kira-kira ke depannya terhadap emiten-emiten di IHSG kita nih? Jadi sebetulnya gini, mungkin teman-teman selama ini tahu gitu ya, ada apa namanya papan pemantauan khusus, ya artinya saham-saham yang ya ada beberapa kriteria 11 kalau nggak salah kriteria saham yang masuk ke pemantauan khusus gitu ya. Dan selama saham pemantauan khusus ini diberlakukan, itu udah ada 200 lebih saham yang masuk ke sini gitu ya. Nah, ketika saham dapat stempel pemantauan khusus, biasanya investor-investor itu takut gitu ya, karena oh ada apa nih gitu kan. Kalau di sini kan kriterianya ada likuiditas rendah gitu ya, terus ekuitas negatif, terus dan lain-lain ya. Mungkin teman-teman bisa lihat sendiri di website IDX. Nah, orang-orang jadi takut nih masuk ke saham-saham yang dalam papan pemantauan khusus. Nah, kalau takut, padahal kriteria masuk ke sini adalah likuiditas rendah. Tapi kalau dicatat dikasih stempel pemantauan khusus, makin rendah lagi tuh karena makin nggak ada yang mau transaksi gitu kan. Nah, dibikinlah yang call option ini ya, dimana kalau teman-teman lihat beberapa saham kalau buka tuh ya jam 9 tek IHSG udah naik, ada beberapa saham yang dapat tato itu pemantauan khusus itu masih belum bergerak ya, karena mereka bakalan bisa submit itu di kalau nggak salah 955 ya 955 untuk mereka submit harga mau jual dan mau beli berapa. Dan namanya auction ini tuh kayak lelang berarti ya, yang punya barang mau jual di berapa, yang mau beli nawarnya di berapa. Nah, ini tuh menurut gue sangat-sangat berbahaya ya. Ini benar-benar pisau bermata dua, karena menurut gua kebanyakan investor tuh justru bakalan takut, bakalan nggak berani beli gitu ya. Menurut gua jadi dampaknya itu oke, bisa liquid, ya masuk akal lebih bisa liquid, cuma kalau misalkan masyarakatnya memang masih takut ya justru jadi semakin nggak liquid. Yang liquid itu adalah liquid orang jualan semakin turun karena mungkin yang selama ini nyangkut di 50 tiba-tiba bisa kebuka lagi, kayak beberapa saham kita lihat ya udah ke 40-an, bahkan ada yang udah di 1 atau di 2 rupiah. Ini menurut gua dampaknya untuk sekarang kurang bagus bro, bikin masyarakat semakin fear gitu ya sama saham-saham yang ada di bursa, khususnya kayak misalkan ini ada 200 lebih gitu ya, artinya udah kurang lebih seperempat bursa itu masuk ke sini. Nah, investor atau trader pilihannya jadi semakin sedikit ya, mereka nggak bisa pilih, mereka nggak bisa masuk ke saham yang mereka mau, ya mendingan mereka wait and see atau nggak trading. Jadi menurut gue keputusan ini bikin masyarakat takut, bikin fear, dan menurunkan transaksi value di IHSG. Menurut gue itu sih dampaknya. Oke, thank you banget ya tadi. Jadi udah di-summarize dengan jelas dan juga kemungkinan dampak-dampaknya terhadap IHSG. Bagaimana sih dampak dari si call auction ini? Nah, namun untuk Bro Kevin nih, melihat juga dengan adanya beberapa regulasi baru yang dikeluarkan, kita perhatikan juga bagaimana inflasi di US naik ya, sehingga suku bunga kembali ditahan. Nah, kira-kira strategi trading apa yang bisa, mungkin nggak cuma trading ya, strategi investing apa yang bisa menjadi pegangan kita, apalagi kita menuju transisi kepemimpinan presiden, strategi apa yang bisa kita gunakan di sepanjang tahun ini, bro? Oke, mungkin gue pendapatnya tentang penurunan suku bunga itu mungkin agak agak sedikit berbeda ya dibanding teman-teman yang lain. Kalau gue lihat banyak banget yang sudah memprediksi bahwa di tahun ini itu akan ada cut ya, akan ada rate-nya di cut gitu. Tapi menurut gue pribadi, kalau misalkan lihat kondisi seperti ini, most likely justru lebih kecil menurut gue kemungkinannya akan di-cut. Jadi buat teman-teman yang dari tahun lalu memprediksi bakalan di-cut, pasti sukanya saham-saham apa tuh? Teknologi, properti yang berhubungan sama rate gitu, menurut gue harus sedikit lebih bersabar dan harus mungkin dikonsider buat switching, karena kelihatannya seandainya mungkin mungkin paling bagus pun akan di-cut di satu kali ya, padahal kan banyak prediksi 2 kali atau 3 kali cut-nya di tahun ini. Mungkin menurut gue maksimal 1 kali, bahkan beberapa waktu ke depan ini mungkin cenderung hanya akan bertahan, hanya akan sustain cut-nya. So menurut gue ketika kita sama sebetulnya tahun lalu juga gue ngobrol sama beberapa teman, gue cukup optimis gitu ya kalau misalkan rate-nya bakalan dipotong, tapi ternyata tidak kejadian. So menurut gue kita harus cukup agile kalau misalkan analisa kita nggak sesuai gitu ya, nggak terjadi. Kalau nggak inflasi naik lagi, so rate-nya dan lain-lain, menurut gue ya kita harus cukup bisa fleksibel untuk merubah strategi kita sih.
ya. Kalau misalkan teman-teman bingung nih, masuk udah pilih saham-saham yang memang berhubungan sama rate cut gitu ya, bakalan bullish, terus ternyata nggak jadi bullish, terus masuknya kemana? Oke, menurut gua yang dapat flow belakangan ini selain banking adalah saham-saham yang memang berhubungan dan atau punya rencana corporate action gitu ya. Teman-teman boleh boleh masuk juga kayak ke saham-saham yang kemarin baru dikasih tau juga ya, contoh itu Pani sebetulnya, karena kita lihat Pani, hmm, selain corporate action yang kemarin itu dilakukan, dia bakal nanti adain lagi. Terus kemudian dengan penetapan dia jadi proyek strategis nasional, menurut gua saham-saham seperti ini yang punya cerita seperti ini yang justru boleh dilirik, karena kita lagi-lagi mainnya ikut flow. Kalau misalkan emang flow-nya lagi ke sini, ya udah kita fokus dulu di sini. Jadi menurut gua nggak usah pegang barang lama-lama kalau misalkan udah nggak jalan, terus earning-nya juga nggak membaik, nggak ada growth. Menurut gua oke kok kalau misalkan untuk pindah-pindah ke saham yang punya story, contohnya kayak tadi. Oke. Berarti untuk cuan troopers, additional tip nih dari Bro Kevin yang sangat berguna juga. Teman-teman perhatikan apakah ada perusahaan-perusahaan yang akan melakukan corporate action. Karena memang beberapa sentimen-sentimen corporate action belakangan ini memang sangat menggerakkan ya harga Ya, saham-saham. Apalagi kita perhatikan juga, jadi cuan troopers bisa perhatikan nih, bisa melalui aplikasi-aplikasi banyak yang udah juga support, yang bisa notify apakah ada saham-saham yang melakukan corporate action. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke pertanyaan yang mungkin pertanyaan terakhir sebelum Q&A ya, ya, nggak apa-apa ada Q&A sedikit ya bro ya. yes, it's okay. Untuk cuan troopers yang mau ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom comment section ya. Kalau cuan troopers nih mumpung ada Bro Kevin Billy-nya, jadi kita semua bisa belajar bersama-sama. Saya juga penasaran cuan troopers yang masih punya pertanyaan lebih silakan tanyakan, nanti akan dijawab oleh Bro Kevin. Oke, kita mungkin akan masuk ke pertanyaan terakhir pembahasan kita hari ini, yaitu yang terakhir mungkin akan menjadi bagaimana nih bro, cara kita mengidentifikasi kemungkinan flow itu akan bergerak kemana, dan bagaimana juga caranya kita buy dengan waktu kapan, apakah kita menunggu foreign yang masuk dulu baru kita buy, kira-kira ini gimana bro, tips untuk strategi ke depannya ini. Oke, menurut gua kalau misalkan kita ngomongin buat jangka waktu yang cukup pendek ya, teman-teman gampang aja. Ya, menurut gua analisanya sangat simpel dan ternyata cukup proven ya. Gua udah coba beberapa kali. Teman-teman bisa tarik ya data beberapa bulan atau even beberapa minggu terakhir untuk trading. Teman-teman cukup lihat saham yang tiba-tiba volumenya naik gitu ya. Karena untuk analisa di market yang volumenya tipis itu cukup gampang sebetulnya. Karena dengan rata-rata transaksi di saham-saham itu kecil, so bar volume yang teman-teman lihat di chart di bawah itu bakalan relatively sama. Ya, artinya sama itu kecil, karena kecil-kecil semua gitu ya, mungkin turun dibanding beberapa waktu terakhir. So, ketika nanti ada satu flow, ada uang yang besar cukup masuk ke saham itu, gitu ya, volumenya bakalan langsung jump, bakalan langsung spike, mungkin 3 4 5 kali lipat dibanding tinggi volume bar di rata-rata mingguan atau satu bulan terakhir. Nah, jadi untuk menganalisa flow seperti itu bakalan tercatat di volume. Kita nggak usah terlalu go deep, nggak usah terlalu pusingin yang masuk itu siapa, foreign atau enggak, mereka bakal lama atau enggak, gitu ya. At least ketika kita masuk ke situ, udah ada volume yang kelihatannya masuk cukup signifikan. Karena lagi-lagi, kita di market yang memang kurang efisien pasti bakalan sedikit ketinggalan informasi dibanding orang-orang yang ada di ring itu gitu ya. So kita bisa nebak, kita bisa ngikutin smart money yang mungkin tahu info duluan cuma dengan dari volume bar yang ada di bawah. Jadi menurut gua kita lihat data terakhir, once tiba-tiba ada spike ya boleh dicek silakan yang masuk siapa, ada berita apa. Tapi biasanya kalau misalkan kayak gitu baru hari pertama itu beritanya belum ada ya. Yang bisa kita lakukan ya sudah, misalkan kita lihat ada volume yang anomali, terus biasanya memang yang masuk adalah broker-broker yang digunakan sama pengendali, menurut gue kita bisa manfaatkan itu, bisa spekulasi untuk ikut masuk di situ, karena mereka pasti tahu sesuatu yang mungkin kita belum tahu. Jadi gampangnya kayak gitu bro. Oke, sip ya. Jadi kita bisa perhatikan yang pertama itu dari indikator volume. Teman-teman bisa perhatikan volume dan perhatikan juga siapa nih, sorry, siapa nih yang membeli saham tersebut, kenapa, dan kita bisa perhatikan dan analisa dan kita bisa lakukan, sorry, kita bisa lakukan buy sendiri. Oke, ini ada yang udah bertanya juga nih, bro ya. Jadi ada yang bertanya,
cara melihat berita corporate action itu gimana dari 800 saham, dan mungkin kalau boleh ditambahin corporate action apa yang menguntungkan, yang hampir pastilah harga saham itu akan naik. Oke. Menurut gua untuk melihat corporate action yaitu ketika ya sebenarnya ketika berita dirilis itu sudah akan ada di berita atau ada di IDX. Cuma bukan berita corporate action seperti itu yang sebetulnya kita expect, kita tahu duluan, karena biasanya ketika berita itu sudah rilis harganya, ketika beritanya bagus ya pastinya harganya sudah akan naik cukup tinggi. Cuma yang harus kita baca adalah corporate action tanpa perlu tahu itu corporate action apa. Menurut gue gini, kita kadang-kadang nggak perlu tahu sebetulnya corporate action-nya bakal menguntungkan atau enggak gitu ya buat kita. Selama ketika ada flow ke saham itu, ada maker baru, menurut gue itu udah bisa diikutin aja. Jadi corporate action kita perlu baca dengan cara baca flow yang masuk ke sana. Jadi nggak perlu pusing kita cari tahu apa isinya, mau ngapain. Itu menurut gue itu terlalu terlambat ketika kita mau masuk ke situ. Ya, tapi seandainya teman-teman mau ada masuk gitu ya ketika ada berita corporate action keluar, menurut gue yang saat ini paling menguntungkan adalah ketika sebuah perusahaan yang market cap-nya kecil itu diakuisisi dimakan oleh perusahaan yang lebih besar ya. Atau kayak contohnya kemarin ya, gue bahas contoh mundur lagi, mungkin ketika Pani diakuisisi yang akhirnya jadi backdoor listingnya Agung Sedayu Group, itu contoh yang bagus gitu ya, karena perusahaan yang kecil yang listing di bursa gitu diakuisisi diambil oleh perusahaan yang asetnya jauh lebih besar. Pastinya mereka akan ada right issue karena asetnya naik dan sebagainya. So ketika ada right issue, walaupun tidak dibilang akuisisi tapi right issue-nya kelihatan jumbo sekali, itu biasanya indikator ada perusahaan besar yang akan makan perusahaan itu. So right issue gede, jadi karena valuasi perusahaan besarnya jauh di atas perusahaan yang kecil yang diakuisisi. Jadi kalau pertanyaannya apa namanya corporate action apa, menurut gue ya right issue yang jumbo sekali ketika ada berita merger atau akuisisi gitu bro. Oke, thank you banget nih jawabannya ya Bro Kevin. Hopefully itu udah menjawab ya, karena itu udah jelas banget sih. Itu dikasih lagi nih kita nih kisi-kisi mengenai apa aja yang bisa kita lakukan untuk menebak flow. Apalagi kembali ya, semua kuncinya di flow. Karena seperti yang Bro Kevin bilang, memang kita perhatikan buy on rumor, sell on news. Jadi justru ketika kita perhatikan beritanya keluar, justru harganya udah terlalu tinggi sehingga kita harus bisa detect buy flow. Ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi, Bro. Oke, ini if you don't mind nih, ada yang bertanya review nih, tolong bahas saham BKSL. Boleh, Bro, dari teknikal atau dari fundamentalnya boleh, Bro. Oke. Gue personally kurang kurang suka ya saham ini karena menurut gue masih banyak saham-saham properti yang lainnya yang lebih bagus, yang ada flow dan ya BKSL ini kan masuk ke itu kan, masuk ke auction itu kan. Jadi Ya. menurut gue janganlah, menurut gue terlalu terlalu complicated transaksinya, plus menurut gue risknya terlalu besar untuk masuk ke barang-barang kayak gini. Contohnya menurut gue banyak yang lebih bagus lah menurut gue untuk properti, kita tinggal lihat ke situ aja, kecuali beda posisinya sama nyangkut. Nah, menurut gue nyangkut justru ya udah nggak usah dilihat lagi, toh jangan ditambah lagi di tempat itu. Menurut gue lu masuk ke saham-saham yang kayak ada flow-nya kenceng ya, SSIA mungkin, Pani, mungkin Sumarekon, mungkin BSD, menurut gue itu lebih lebih makeable gitu ya untuk recover loss di saham-saham yang mungkin kalau misalkan teman-teman di sini pegang BKSL gitu. Menurut gue nggak ada cerita yang terlalu menarik lah, belum. Oke, jadi itu dijawab ya tadi pertanyaannya insight mengenai BKSL ya, preference dari Bro Kevin soal BKSL. Oke, ini ada yang bertanya lagi nih Bro ya, aplikasi terbaik untuk cek volume IHSG. Oke, jadi sebenarnya kan semua ini again kembali ke preference masing-masing ya. Tapi Bro Kevin nih, kalau Bro Kevin sendiri preferensi untuk cek volume itu menggunakan aplikasi Uh, apa? Mungkin teman-teman kalau misalkan buat yang real time, kalau misalkan teman-teman pakai trading view itu ada extra charge, ada extra fee untuk beli trading view yang real time, plus kita harus ada subscribe buat ke bursa supaya dapetin yang bener-bener geraknya ngikutin harga per detik gitu ya. Tapi menurut gue teman-teman bisa bisa manfaatin aja aplikasi sekuritas yang teman-teman pakai yang di phone, teman-teman tinggal nyalain aja buat indikator volumenya, karena mungkin di beberapa settingan default itu mati. Jadi teman-teman harus nyalain sendiri supaya ada bar volume di bawah gitu ya, di dekat hari, di dekat bulan itu yang di bawah, itu baru bisa kelihatan. Jadi menurut gua pakai apa aja, tapi kalau gua sendiri sih pakai trading view ya, karena lagi enaknya analisa pakai laptop dan tarikan datanya bisa lebih kelihatan panjang karena
dia posisinya yang landscape gitu ya. Oke, sip. Jadi ini juga memberikan bridging yang pas ya untuk cuan troopers yang mau punya aplikasi trading saham yang oke. Kita di Sukor Sekuritas punya aplikasi Spot yang bisa teman-teman akses langsung dari handphone teman-teman sendiri. Kita udah link juga ke TradingView ya, di mana Spot juga teman-teman bisa nyalain indikator macam-macam ya. Mulai dari stokastik, volume, moving average, teman-teman sebutin Fibonacci, semua udah bisa dilakukan di Spot Mobile. Dan juga ada fitur AI-nya ya di Spot Mobile, di mana teman-teman bisa bertanya, kira-kira teman-teman kalau misalkan mau tanya nih, kira-kira saham ini support dan resistance-nya di mana? Nah, teman-teman bisa perhatikan juga. Oke, silakan teman-teman yang masih mau bertanya lagi ya, mungkin Ya, kita sisain mungkin 2 sampai 3 pertanyaan lagi ya, aja ya. ya. Karena memang kita juga udah mau memasuki ujung dari percakapan kita nih Ya. dengan Bro Kevin Billy. Oke, Bro, Bro, sama satu sambil lagi bro, menunggu nih. mungkin gua tambahin kali ya. Mungkin Boleh, kalau tadi boleh. teman-teman ya, tadi ada yang bahas BKSL gitu ya, bilang gue kurang suka, kurang menarik. Terus gue tadi pakai contoh SSIA yang mungkin udah naik ketinggian gitu ya. Mungkin ada satu ya teman-teman bisa perhatiin, menurut gue di DMAS ya, World Lestari ini ada volume, ada spike volume yang terjadi beberapa hari terakhir. Dan menurut gue ini salah satu contoh yang bisa gue jadiin contoh gitu ya dengan pembahasan yang tadi di awal ya, karena ada flow yang tiba-tiba bisa spike ya di beberapa hari terakhir. Mungkin kalau gue lihat volume seperti ini terjadi itu sama kasusnya seperti waktu Demas mau rally di 2019. Waktu itu naiknya 2 kali, hampir 3 kali lipat. Dan kemudian flow seperti ini juga kejadian waktu 2020. Saat itu juga Demasnya naik kurang lebih 2 kali lipat. So, teman-teman boleh perhatiin ya Demas, karena di beberapa hari terakhir ini ada spike volume yang menurut gue tidak seperti biasanya. Jadi mungkin boleh pantau. Ya lagi-lagi kalau teman-teman cari mungkin beritanya apa, ininya apa, mungkin belum belum rilis gitu. Karena yang pertama indikator yang early sekali adalah trading harian yang terreflect di volumenya. Oke, thank you banget nih. Additional information lagi nih. Oke, ini udah ada yang bertanya lagi, bro ya. Ya, Ada yang bertanya, kalau mau invest, apakah strateginya kita sekarang nih? Tadi kan bro bilang memang inflow akan banyak masuk ke big caps, khususnya big caps banking. Strategi paling cermat nih untuk kita buying banking, apakah kita lakukan cicil, dollar cost averaging, atau kita langsung lump sum, di mana kita langsung beli, langsung cari harga bottom? Gimana bro? oke. Kalau misalkan untuk yang monthly ya, kalau misalkan teman-teman yang model yang gajian mau cicil, menurut gue beli ketika candle-nya merah, misalkan let's say gitu ya, turun udah kurang lebih turun 2-3 hari, minusnya 3%, 4% dari pucuk, itu menurut gue teman-teman boleh masuk. Jadi kalau misalkan teman-teman yang tipenya seperti itu, artinya mainnya cukup long term, menurut gua nggak usah gitu pusing sama pergerakan harga yang mungkin fluktuatif gitu ya beberapa hari. Toh di long run-nya menurut gua bakalan cukup fine-fine aja. Jadi tinggal kita cari harga entry sebaik mungkin, dan kita lagi-lagi nggak bisa momentum kapan turun banyaknya. Jadi menurut gua ya udah gajian simpen, ketika marketnya merah gede atau udah 2-3 hari merah, itu entry aja di situ, lakuin berkala. Menurut gua kecil kemungkinannya kalau teman-teman sampai rugi beberapa tahun ke depan. Oke, sip. Berarti kita perhatikan ya, lagi-lagi ini ada informasi lagi di mana kita perhatikan kita lakukan seperti biasa kita cicil ketika harganya ada koreksi atau ada koreksi besar seperti kemarin kita perhatikan contohnya nih ya kemarin setelah dividen bagi-bagi dividen ada koreksi besar juga di banking, teman-teman bisa entry di sana ketika memang ada dividen trap atau ada memang koreksi-koreksi menarik Ya, di IHSG-nya sendiri. Oke. Oke, thank you banget ya bro ya ya. untuk insight-nya tadi. Oke, mungkin karena juga udah mendekati akhir dari perbincangan kita, mungkin apakah ada sepatah kata terakhir atau tips terakhir nih untuk teman-teman contohers yang udah join di live kita hari ini? Silakan bro. Oke, buat teman-teman di sini mungkin kalau saran gua di market yang mungkin sepi seperti ini, hanya pegang dan hanya main di barang-barang yang ada cerita atau ada flow aja.
ketika memang teman-teman di sini punya barang yang udah berapa minggu, berapa hari nggak naik, volumenya tipis, menurut gue lebih wise kalau misalkan teman-teman switching, teman-teman putar ke saham yang memang lagi rame. Tapi kalau bisa ramenya jangan cuma yang rame sesaat. Kayak kemarin kita lihat ada Inaf ya, Inaf tanggal berapa ya, 22 kalau nggak salah naiknya kenceng, terus tahu-tahu hari ini ARB menurut gue jangan main di saham yang seasonalnya kayak begitu. Menurut gue ketika mau masuk, pastiin ada cerita atau ada conviction yang cukup jelas gitu ya untuk masuk dan berani pegang di sana. Jadi lagi-lagi market sepi ya, cari yang ada flow, tapi flow-nya bukan yang kaleng-kaleng kayak beberapa saham yang kita lihat belakangan ini. Gitu bro. Oke, siap. Oke, mungkin itu menutupi juga perjumpaan kita sama Bro Kevin. Bro Kevin mau mengucapkan sekali lagi thank you banget untuk semua insight yang isinya daging semua. Thank you banget udah mau datang dan sharing sama kita semua di sini malam ini. Yes, for sure. Thank you bro. Oke, thank you Bro Kevin.